Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 31. Kamu sudah lama menikah dengan Senja, Fauzan? Tanya Neta memulai pembicaraan. Sudah lumayan lama Tante, mungkin sekitar 4 bulan yang lalu. Maaf ya Tante, kami tidak mengundang Tante dan Agnes saat acara pernikahan kami. Tante gak menyangka sama sekali jika orang tua Senja meninggal dengan tiba-tiba dan dengan cara tragis seperti itu. Tante masih berharap polisi bisa menuntaskan kasus ini sampai selesai. Saya juga berharap demikian, Tante. Semoga bisa segera selesai kasusnya. Saya juga masih menunggu perkembangan dari pihak berwenang. Kalian menikah itu sebelum atau sesudah orang tua Senja meninggal? Tanya Neta sedikit penasaran. Sesudah keduanya meninggal dunia, Tante. Saya mendapat amanah dari Pak Hedi Tama yang kebetulan sahabat dekat papa saya untuk menikahi dan membahagiakan Senja. Alhamdulillah, itu artinya Senja telah berada di pelukan orang yang sangat tepat. Tante yakin jika itu sudah keputusan ayahnya Senja, pasti itu adalah hal yang terbaik. Terima kasih Tante, ucap Fauzan tersipu sambil tersenyum ramah. Oh iya, kalau boleh tahu kamu berapa bersaudara? Kamu ada saudara kandung atau saudara sepupu gitu yang masih lajang? Hehe, mungkin bisa dikenalin ke Agnes. Fauzan tersenyum dengan sedikit bingung karena memang ia pun sejak dulu hanya hidup berdua dengan sang papa. Sejak kecil saya hanya hidup dengan papa saya. Sebenarnya saya memiliki adik perempuan, tapi saya gak tahu keberadaannya di mana. Apa? Maaf ya, apa Tante boleh tahu siapa nama lengkap kamu? Nama lengkap saya? Untuk apa Tante? Tanya Fauzan terkejut. Gak apa-apa kok, Tante hanya ingin tahu. Tapi jika kamu keberatan, gak masalah, maafin Tante ya, ucap Neta merasa sedikit bersalah. Gak apa-apa kok, Tante. Nama lengkap saya, ucap Fauzan menggantung. Belum sempat Fauzan menyelesaikan kalimatnya, suara Agnes sudah lebih dulu menggema. Kehadirannya dan Senja membuat pembicaraan Fauzan dan Neta terhenti dan menggantung. Mak, cemilan yang ada di kulkas udah habis semua ya? Tanya Agnes kebingungan. Iya, kan semalam Mama ngajakin kamu ke supermarket tapi kita belum sempat ke sana, jawab Neta menjelaskan. Ya udah, kita ke supermarket sekarang aja, mau gak Ma? Kasian Ibu Mil gak ada cemilannya, ucap Agnes melirik perut Senja sejenak. Loh, Senja lagi hamil? Alhamdulillah, selamat ya, Tante senang banget dengernya, ucap Neta menggenggam tangan Senja.
Terima kasih tante, ucap Senja tersenyum ramah. Senyuman yang dipaksakan untuk terlihat setidaknya dapat membuat orang lain di sekitarnya ikut bahagia. Meskipun nyatanya kehidupan Senja tak sebahagia senyumannya itu. Ayo Ma, kita berangkat sekarang yuk, ajak Agnes sambil mengambil kunci motor dan helm. Ih, kamu aja sana sendiri, Tante Neta, biar temani aku di sini. Biasanya juga kemana-mana sendiri kan kamu, seru Senja tak rela ditinggal pergi oleh Neta. Mana bisa, tanganku lagi sakit karena kejatuhan barang pas di pesawat kemarin. Jadi ini Mama yang mengendarai motor, ucap Agnes bersiap-siap. Lalu kamu mau rela jika aku dan Fauzan saja berdua yang ada di rumah ini? Tanya Senja mencari-cari alasan untuk mencegah mereka. Rasanya memang berlebihan, karena kepergian mereka hanya untuk ke supermarket dan membeli beberapa bahan makanan, bukan untuk pergi berperang. Tapi Senja merasa hatinya tidak nyaman dengan kepergian mereka. Entah karena kerinduan Senja pada sosok sang ibu di dalam kehidupannya, atau karena ada sesuatu hal lain yang akan terjadi nanti. Sumpah lebay banget, di rumahku ini gak ada emas, berlian ataupun mutiara. Aku yakin juga jumlah tabunganku pasti jauh lebih sedikit banget dari punya suamimu. Jadi kalian gak akan mungkin mengambil sesuatu dari rumah ini. Kalaupun kalian mengambil sesuatu dari rumah ini, aku pastikan hal itu harus kalian ganti dengan Mustang yang kamu janjikan waktu itu. Agnes menaik turunkan alisnya, sambil berjalan ke arah halaman rumah. Ia berucap sejelas-jelasnya untuk meledek segala sikap Senja yang cukup berlebihan baginya saat itu. Sedangkan Senja hanya bisa terbelanga mendengar ungkapan sang sahabat yang terselubung. Ia tak menyangka bahwa Mustang yang pernah dijanjikan itu masih diingat oleh sang sahabat. Ya udah tante, tinggal sebentar dulu ya, Senja, Fauzan, ucap Neta berpamitan. Iya tante, hati-hati di jalan, ucap Fauzan tersenyum. Sambil melihat Agnes dan ibunya keluar dari halaman rumah, ia tersenyum bahagia. Setidaknya rasa rindu sudah tersalurkan. Gimana? Udah tersalurkan kerinduan kamu kan? Ucap Fauzan meledek. Udah, makasih ya, ucap Senja menghampiri. Berarti sekarang saatnya untuk aku yang melepas kerinduan sama kamu kan? Tanya Fauzan mendekati wajah Senja. Fauzan kembali mendekati wajah Senja yang terlalu mubazir untuk disia-siakan. Tanpa diduga, sang empunya wajah menawan itu malah terdiam terpaku saat sang suami mendekatinya. Aku yakin orang berada dan terpelajar seperti kamu pasti mengerti akan yang namanya sopan santun. Ini rumah orang Fauzan, bukan rumah kita, jaga sikap. Senja memperingatkan akan keberadaan mereka berdua saat ini. Tak mungkin kan bersikap aneh-aneh saat berkunjung ke rumah orang lain. Oke fine, itu berarti lebih baik kita menginap di hotel aja ya, biar aku bisa macam-macam kan, ucap Fauzan berhayal jauh. Apaan sih, ucap Senja sambil melenggangkan kakinya ke arah dapur rumah Agnes.
Fauzan pun mengambil langkah 1000 untuk mengejar sang istri. Namun ternyata ia justru menemukan petunjuk yang membuatnya berpikir keras. "Hei, tunggu aku, sayang," ucap Fauzan memperhatikan sekelilingnya. "Apa ucap Senja sambil menyeruput teh manis hangat di meja makan. Ketika Fauzan ikut duduk di samping sang istri, dilihatnya sebuah inisial nama yang terukir di meja makan yang berbahan kayu jati itu. "Aca, Aca itu artinya apa?" tanya Fauzan penasaran. "Inisial namanya Agnes. Dia suka ukir-ukir namanya gitu di meja ini. Ya berhubung ini kayu jati asli jadi awet deh. Padahal itu ukiran dari zaman kuliah dulu loh," ucap Senja menjelaskan sesuai ingatannya. "Inisial? Oke, berarti ini inisial dari Agnes ya?" terus tanya Fauzan semakin penasaran. "ACA itu singkatan inisial dari Agnesia Clara. Kalau inisial huruf A terakhir itu aku lupa deh. Itu nama keluarganya tapi jarang dipakai," jelas Clara dengan mengingat-ingat tentang kepanjangan inisial yang terakhir itu. Fauzan tercengang akan nama lengkap dari Agnes. Ia tak menyangka bahwa Agnes memiliki selipan nama Clara di nama lengkapnya. Clara, ya satu kata yang selalu terngiang di kepalanya dan selalu menjadi alasan untuknya terus bergerak mencari sosok itu, adik perempuannya. Clara, kenapa Agnes memiliki nama Clara di tengah namanya? Apa Agnes itu adalah Clara, adik perempuanku yang selama ini aku cari? Apa jangan-jangan inisial huruf A yang terakhir itu adalah singkatan dari Arsya Dinata, nama keluargaku? Batin Fauzan yang terus-menerus bertanya-tanya. "Kenapa kamu diam begitu? Apa ada yang salah dengan nama lengkap Agnes?" tanya Senja keheranan dengan sikap sang suami. "Kita harus tanya kepanjangan inisial huruf A terakhir itu pada Agnes dan ibunya. Mereka pergi ke supermarket mana? Kita harus menyusul mereka sekarang," seru Fauzan menggebu-gebu. "Apa sih? Kenapa kamu tiba-tiba jadi kayak gini? Aneh kamu," seru Senja kesal. Fauzan pun tak menghiraukan dengan kekesalan sang istri. Perasaannya benar-benar tak nyaman saat ini. Tak bisa ia pikirkan hal lain, karena ini jauh lebih penting. Fauzan berlarian ke arah luar rumah. Ia mengendarkan pandangannya sejauh mungkin, menerka-nerka ke arah mana keberadaan supermarket terdekat dari rumah itu. Tapi ramai riuh suara masyarakat yang berlalu lalang menarik perhatiannya. Ia tak mengerti akan apa yang terjadi. Tapi dengan beruntungnya ada salah seorang tetangga yang kebetulan lewat di rumah itu dan memperhatikan Fauzan dengan bingung. "Mas siapa ya? Kenapa ada di rumah Ibu Neta?" tanya seorang ibu-ibu yang merupakan tetangga Agnes. "Maaf Bu, saya kerabatnya Agnes. Di depan ada apa ya Bu? Kenapa ramai sekali?" tanya Fauzan ikut khawatir. "Kamu kerabatnya? Kamu tahu Ibu Neta dan Agnes kecelakaan di pertigaan depan. Mereka tertabrak mobil dan sudah dibawa ke rumah sakit. Lebih baik kalian langsung menyusul ke sana."
Karena seingat saya Bu Neta dan Agnes tidak memiliki kerabat dekat lagi. Jelas sang tetangga menjelaskan dengan panik dan terburu-buru. Apa? Ucap Fauzan terkejut. Tok tok tok. Suara ketukan pintu ruangan kerja Aksa menggema. Ia yang sedang fokus pada layar laptopnya pun akhirnya menghentikan aktivitasnya. Masuk, seru Aksa memerintah. Permisi Pak, saya mau memberitahu informasi mengenai keluarga Pak Fauzan, ucap Lindia menghampiri meja kerja Aksa. Silahkan duduk. Bagaimana? Tanya Fauzan penasaran. Sesuai perintah Bapak, saya sudah menyuruh beberapa orang untuk menabrak mereka dengan mobil saat mereka pergi menggunakan motor PA, ucap Lindia datar. Bagus, apa mereka meninggal di tempat? Tanya Aksa bersemangat. Mereka masih bisa diselamatkan Pak, karena ada banyak warga sekitar yang membantu mereka. Saat ini mereka sudah dibawa ke rumah sakit oleh warga. Untuk kondisi mereka, orang suruhan saya sudah memantau di sana Pak. Aksa geram dengan keadaan alam yang saat ini tak mendukungnya dengan baik. Ia berpikir seharusnya tak seperti ini. Harusnya mereka meninggal di tempat saat itu juga. Agar ia bisa lebih leluasa menjalankan rencananya. Tapi kamu sudah benar-benar memastikan bahwa Metrika adalah bagian dari keluarga Arsyadinata kan? Tanya Aksa memastikan. Sudah Pak, Ibu Neta adalah ibu kandung Fauzan dan Agnes adalah adik kandung Fauzan. Saya mendapatkan informasi itu dari salah satu keluarga almarhum suami Bu Neta. Yang dulu adalah selingkuhannya PA, ucap Lindia menjelaskan. Bagus. Tugas kamu sekarang adalah memastikan lagi bahwa kedua wanita itu benar-benar meninggal dan jika orang suruhan itu tertangkap polisi. Jangan sampai mereka membocorkan bahwa saya yang menyuruh mereka, seru Aksa berusaha untuk mencuci tangan dari kesalahannya. Baik Pak. Aksa tersenyum simpul, ia membayangkan bagaimana hancurnya keluarga Arsyadinata jika orang yang selama ini mereka cari ternyata sudah meninggal dunia. Ia akan merasa sangat bahagia jika Fauzan ikut merasa kehilangan seperti itu, sama seperti dirinya yang kehilangan senja sebagai tambang emasnya. Aku gak akan biarin kamu bahagia dengan hidup dikelilingi keluarga dan orang-orang yang kamu sayangi. Kamu sudah merenggut kebahagiaanku, kini saatnya aku yang merenggut kebahagiaan kamu. Batin Aksa dengan rencana buruknya. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu.
Thanks for watching.